Hai, gua Dongspret. Kali ini gua akan membahas cara build Yaguang. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama, kalian harus paham dulu yaitu gimmick Elysion apa saja. Yang pertama ada AHA Instant. AHA Instant akan membuat karakter Fat Elysion mengakibatkan skill Elysion. Jika tidak ada karakter Fat Elysion dalam tim, maka AHA Instant akan mengakibatkan Let There Be Laughter. AHA Instant ini berada dalam urutan aksi, yang artinya dia mempunyai speed, tapi berdasarkan karakter Fat Elysion saja. Namun, speed AHA Instant ini bisa dipercepat oleh talent dari karakter, contohnya talentnya Ruanmei. Terus dari ultimate-nya karakter bisa seperti Asta dan juga Lycon seperti di ya. Nah, gimmick yang kedua, setelah AHA Instant berakhir, karakter Fat Elysion akan mendapatkan Certified Banger berdasarkan dari gimmick yang ketiga, yaitu Punchline. Cara mendapatkan Punchline bisa dari basic attack karakter, bisa dari skill karakter, bisa dari ultimate karakter. Efek Certified Banger ini dapat bertahan 2 turn untuk setiap masing-masing karakter. Nah, si efek Certified Banger ini juga dapat membuat Elysion damage menjadi lebih sakit. Terus yang ada gimmick namanya Merrymaking. Merrymaking adalah bab peningkatan damage khusus untuk karakter Fat Elysion saja, yang artinya dia itu hanya membab damage Elysion damage saja. Jadi bab peningkatan damage dari skill Sunday, skill Bro-nya, skill Robin maupun LC-nya mereka tidak dapat berfungsi karena tidak termasuk Merrymaking. Dan yang terakhir, gimmick Elysion damage tidak berdasarkan atau scaling dari attack maupun elemental damage. Nah, setelah kalian paham gimmick Fat Elysion, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu talentnya Yaguang. Yang pertama ada basic attack Yaguang. Untuk basic attack Yaguang mengakibatkan damage sebesar 90% dari attack Yaguang dan mengakibatkan 3 kali damage lagi sebesar 20% ke target acak. Namun basic attack ini tidak terlalu signifikan untuk membantu damage team, jadi tidak di upgrade juga tidak apa-apa. Nah, basic attack ini juga mendapatkan 3 punchline. Terus yang kedua ada skillnya Yaguang. Skillnya Yaguang dapat membuat zona yang dapat bertahan selama 3 turn dan akan berkurang setiap kali Yaguang mendapatkan turn. Ketika zonanya aktif, akan membuat seluruh tim mendapatkan 15% Elysion berdasarkan Yaguang Elysion, dan setelah penggunaan skill ini akan mendapatkan 3 stack punchline. Terus yang selanjutnya ada pembahasan ultimate Yaguang. Yaguang dapat membuat Hattern langsung beraksi dengan menggunakan 20 punchline tetap tanpa mengonsumsi punchline yang sedang kamu tumpuk. Ultimate ini juga meningkatkan 20% semua type resistant penetrasi selama 3 turn dan mendapatkan 5 punchline. Terus yang selanjutnya ada skill Elysion-nya Yaguang. Skill Elysion-nya Yaguang akan mengakibatkan damage sebesar 100% physical Elysion damage dan 5 kali mengakibatkan damage kepada random enemy sebesar 20% physical damage Elysion. Skill Elysion Yaguang juga dapat membuat musuh terkena damage lebih banyak sebesar 16% dan dapat bertahan selama 3 turn. Nah, untuk tekniknya Yaguang, ketika setelah digunakan, Yaguang dapat menggunakan skillnya di awal pertarungan, dan ketika Yaguang di tim, ketika menghancurkan objek akan mendapatkan Fortune Pouch yang bisa diambil 8 setiap minggunya. Terus ada talentnya Yaguang. Ketika Yaguang mendapatkan Certified Banger, maka ketika timnya mengakibatkan damage, karakter tersebut dapat memicu Great Boon yang mengakibatkan damage kepada satu random unit yang terkena damage sebesar 20% Elysion dari karakter yang mempunyai Certified Banger paling tinggi. Terus yang selanjutnya ada bonus ability-nya Yaguang. Yang pertama, ketika Yaguang speednya sama dengan 120 atau lebih akan mendapatkan 30% Elysion, dan setiap satu speed yang berlebih dari 120 akan mendapatkan 1% Elysion, yang dimana maksimal Elysion yang bisa didapatkan 80%. Jadi speed Yaguang terbaik ada di 200. Dan sayangnya 200 ini sangat sulit didapatkan. Jadi speed 160 sampai 180 aja itu sudah terbilang sangat bagus. Terus yang kedua, meningkatkan 60% critical damage-nya Yaguang, dan setelah menggunakan Elysion skill akan merecover 1 skill point.
Yang ketiga, ketika Yaguang mendapatkan Certified Banger, menambahkan durasi sebanyak 1 turn. Terus yang terakhir ada stat boostnya Yaguang, 18,7% crit rate, 9 speed, dan juga 10% elation. Yang dimana stat boost ini akan membantu cara build-nya Yaguang. Dan mari kita bahas build-nya Yaguang. Ingat ya, dikarenakan elation damage tidak scaling attack, maka stat yang harus kalian kejar terlebih dahulu yaitu yang pertama, speed, karena talent Yaguang dapat meningkatkan elation. Terus yang kedua ada crit damage dan juga crit rate. Dan mari kita langsung saja bahas reliknya Yaguang. Base reliknya Yaguang yaitu 4 set Diviner of Distant Reach atau 4 set Eagle of Twilight Line. Kalau kalian belum punya Eagle, apalagi 4 set Diviner of Distant Reach yang baru, untuk sementara kalian bisa pakai 2 set Warrior Goddess of Sun and Thunder, 2 set Scardos Relief Ordeal, 2 set Messenger Traversing Hacker Space, yang dimana untuk meningkatkan speed, yang artinya mendapatkan elation. Dan untuk planarnya, jika tidak punya Signature Lycon, pakai Lusaka dan Sprightly Penwaka. Jika punya Lycon, boleh pakai Broken Kill. Nah, untuk kepala dan tangan, kalian kejar substatnya speed, crit damage, dan juga crit rate. Untuk badan, kalian kejar main statnya crit damage dan substatnya speed dan juga crit rate. Untuk kaki, main statnya speed, substatnya crit damage, dan juga crit rate. Nah, untuk planar, tidak ada yang bagus untuk main statnya. Ingat, Yaguang tidak scaling attack maupun elemental damage. Artinya, kalian hanya kejar substatnya saja yang paling bagus, yaitu speed, crit damage, dan juga crit rate. Nah, untuk Rob, main statnya energi regen, rate dengan substat speed, crit damage, dan juga crit rate. Ingat, untuk perbandingan crit minimal bisa dikatakan bagus di HSR 70 berbanding 140. Dan untuk speed Yaguang bisa dikatakan bagus itu 160 sampai 180. Dan mari kita bahas langsung ke base Lyconnya Yaguang. Yang pertama tentu saja ada Signature Lyconnya Yaguang, When She Decide to Seek. Di S1, Lycon ini akan meningkatkan 18% speed, dan di awal pertempuran atau setelah menggunakan Ultimate, Yaguang akan mendapatkan 15 energi dan 12% energi regeneration, juga meningkatkan 12% crit rate dan 30% crit damage untuk tim yang bertahan 3 turn. Untuk free to play, mau gak mau harus pakai Lycon bintang 3, karena Lycon bintang 4 yang baru harus beli Express Supply terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Ini dia 2 Lycon bintang 3 yang baru, dan ini dia 2 Lycon bintang 4 yang baru. Jujur, untuk damage personalnya Yaguang itu tidak terlalu besar, mau lu pakai bintang 3 Lycon maupun lu pakai bintang 5 Lycon. Tapi Signature Lycon ini benar-benar sangat-sangat bagus banget untuk memudahkan build tim kalian. Ngomong-ngomong soal tim nih, mari kita bahas tim terbaiknya Yaguang. Jujur, untuk best tim Yaguang belum ada, karena dia adalah buffer untuk karakter Fate Elation, dan dia masih satu-satunya karakter Fate Elation. Tapi ada beberapa yang ya lumayan lah. Untuk DPS-nya kalian bisa pakai Archer, Xingqiu, ataupun Anaxa lah, yang pokoknya yang main-main skill. Nah, untuk slot yang ketiga ada Sparkle, Tribi, dan juga Cypher. Selebihnya lu boleh pakai karakter-karakter yang ngedebuff. Terus untuk slot yang terakhir, best in slotnya itu Aventurine, karena Aventurine bisa ngedebuff, cuman shieldnya aja yang agak sedikit trust issue lah. Terus ada Danheng VT, dia sama-sama SP positif seperti Aventurine, tapi buff attack dari Danheng VT ini tidak bisa dirasakan oleh elation damage. Gua agak recommendation karena mereka benar-benar ya SP negatif lah, boros. Untuk yang selanjutnya, mari kita bahas Eidolonnya Yaguang. Nah, untuk Eidolon, menurut gua pribadi, S1-nya itu sangat bagus. E2-nya ya so-so lah. E3-nya bagus. E4-nya sangat bagus. E5-nya bagus. E6-nya sangat bagus. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, worth it untuk digacha atau tidak? Menurut gua, kalau kalian selanjutnya pengen fokus ke Fate Elation, Yaguang wajib untuk digacha. Tapi kalau kalian tidak mau fokus ke Fate Elation, gua jangan sarankan untuk menggacha Yaguang. Cukup segitu saja pembahasan dari gua. Kalau kalian mau terbantu, cukup komen, like, dan subscribe ya.